يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang-sarang subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, para pimpinan ingkang sanget kula mulyakaken, sedaya jamaah yang mugi-mugi terus diparingi manah ingkang ikhlas, manah ingkang zuhud, manah ingkang wirai. Pertemuan malam niki adalah pertemuan terakhir di tahun 2023. Penutupan ngaji yang akan datang sudah di tahun 2024. Waktu niku adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga ada satu kitab yang nulis tentang waktu yang ditulis oleh seorang ulama, naminipun Qimatuz Zaman, harga sebuah waktu. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, para tokoh sesuai bidangnya masing-masing niku memberi definisi waktu dengan macam-macam. Engkang kedunyan mendefinisikan waktu niku time is waktu adalah uang. Al waktu aghla minadz zahab. Waktu itu lebih mahal dibandingkan emas. Niku sing kedunyan. Yang prajurit, pesilat niku mengatakan al-waktu kasayif. Waktu itu seperti pedang. Jikalau kamu tidak mematahkan pedang itu, maka dia yang akan menebas lehermu.
Al-Quran juga banyak menyebut tentang waktu, wal asri, wad duha, wal laili, dan lain sebagainya. Ternyata leres bapak-bapak, tibaani wis umur 20 tahun, tibaani wis badhe mantu, tibaani wis gadah cucu, tibaani sudah sakit, tibaani sudah menjelang mati. Karenanya ayat ingkang kula sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu seharusnya menjadi pedoman indah dari Allah, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang menghargai waktu, selalu melakukan muhasabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam niki monggo sareng-sareng muhasabah terhadap amal kita, karena amal niku wonten kalih, ada amal zahir, ada amal batin, ada amal fisik, ada amal psikis. Ternyata keduanya harus beriringan dengan sejalan. Orang-orang yang tidak mengikutkan hati dalam beramal, maka sekalipun amalnya niku numpuk, tidak ada harganya di hadapan Allah. Tapi seorang yang mengikutkan hatinya dalam amal fisiknya, maka sekalipun amalnya itu tidak banyak, pasti dinilai banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo sareng-sareng panjenengan tingali hikmah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahid wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Ma qalla amalun, tidak bisa dinilai sedikit sebuah amal ibadah, baraza min qalbin zahid, di mana ibadah itu muncul dilakukan oleh seseorang yang memiliki hati yang zuhud. Yang kedua, wala kathura amalun, dan tidak bisa dinilai banyak sebuah amal ibadah sekalipun kelihatannya banyak, baraza min qalbin raghib, di mana hatinya atau amal tersebut muncul dari hati seorang yang kesemsem dunyo, cinta dunia. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, kula percepat mawon syarahipun. Syarah ma qalla amalun baraza min qalbin zahid. Zahid itu dalam syarahnya niku disebut ghairi muta'alliqin bid dunya, orang yang tidak ada ikatan hatinya dengan dunia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, abah kula awali dari cerita mawon. Abah niku pernah merasa resah, merasa gelisah ketika beliau sampai pada term, pada fasal tentang zuhud. Apakah zuhud itu tidak boleh memiliki dunia? Apakah zuhud itu harus miskin?
apakah zuhud itu tidak boleh punya sesuatu sehingga orang itu dinamakan orang zuhud? Bahkan beliau juga pernah merasakan gelisah ketika setiap ngaji diamplopi, bagaimana hukum ngaji saya. Beruntunglah seseorang yang punya guru mursyid. Berangkatlah Mbah Yai Jamal ke Telungagung sowan Mbah Yai Jalil. Dilalah katanya Abah, alhamdulillah saya dipanggihi berdua oleh Mbah Yai Jalil. Kemudian sesampai di sana Mbah Yai Jalil niku langsung dawuh ngeten para rawuh, Pak Jamal, kalau saya jalan-jalan kemudian ketemu masjid bagus, masjidnya cedingnya besar bagus, tempat wudhunya, tapi airnya ndak ada, jadi kolam cedingnya niku tidak ada airnya. Lalu kemudian saya mengisi nimba ceding itu sampai penuh, sehingga air niku dipenuhi dengan ceding niku dipenuhi dengan air. Saya tanya Pak Jamal, boleh ndak saya mandi sekedarnya dari ceding yang saya isi tersebut? Abah Jamal langsung matur, angsal Romo Yai, nggih pun sampun, assalamualaikum, nggih monggo Pak Jamal balik. Tenang Abah mendapatkan jawaban itu. Berarti dawuhipun Abah, kita tidak dilarang menimba air, mengisi ceding sebanyak-banyaknya. Kalau bahasa sederhananya, boleh ndak kita mengisi rekening? Angsal, diperbanyai rekeningnya boten nopo-nopo, tapi apakah ceding niku air sebanyak di dalam ceding itu harus dihabiskan untuk kepentingan kita sendiri? Niku yang disebut dengan zuhud. Isilah rekeningnya sebanyak-banyaknya, tapi gunakan untuk dirinya hanya secukupnya, sedangkan sisanya kagem sinten? Kagem umat. Makanya kalau panjenengan paham Mbah Yai Jamal, kula niku nek ngaji gampil pun ngaji tentang pribadi Mbah Jamal. Abah niku gadah pondok, sedaya putra-putranipun niku didamelaken pondok. Kakak kula Ibu Nyai Umi Salamah niku disukani pondok naminipun Al-Mardiyah, wageng pondokipun berkembang. Kakak kula Kiai Idris niku disukani Al-Muhibbin. Mbak yu kula ning Ifah Latifah Hidayati niku disukani Al-Ikhlas. Istri kula disukani Al-Amanah. Adik kula ning Zuhroh disukani Al-Asror. Semua pondoknya besar-besar dan itu dibangun oleh Abah dan Ibu Huriyah. Tapi panjenengan paham seperti nopo harta yang digunakan oleh Abah untuk kepentingan Abah. Menawi jenengan pernah jalan-jalan ke Tambak Beras, rumahipun Abah, dalamipun Abah niku yang berada di depan muallimin. Sakniki didamel muallimat. Kebetulan yang mendapatkan warisan niku adalah istri kula. Sakniki kamare kula damel kamar ibadah, kamar salat. Lah kamarnya Mbah Yai Jamal yang punya pondok banyak niku bapak-bapak, ibu-ibu, hanya ukuran 3 kali 3. Ada dipan kecil, terus ada tempat bangku sekolah kagem seperti bangkunya lare-lare niku kagem beliau nulis ngasahi kitab. Ada kamaripun, kamar mandinya boten wonten showernya, boten wonten pemanasnya, nggih boten wonten bathtubnya, nggih sami kados cedingi lare. Nikilah yang disebut ngisi jeding sebanyak-banyaknya tapi gunakan untuk mandi secukupnya. Niki tiang zuhud. Karenanya ba'dus sufiyin niku mendefinisikan zuhud niku adalah mengeluarkan segala sesuatu yang menyibukkan hati dari Allah Subhanahu wa taala
Sehingga ketika hati ini sudah kosong dari segala sesuatu yang menyibukkan dari Allah, maka hati ini mungkin bisa khusyuk, bisa khudu. Monggo kita terusaken. Ghairi muta'alliqin bid dunya bal huwa wa in kana qalilan fil hissi wa in kana qalilan fil hissi katsirun fil makna. Sekalipun ibadahnya niku secara indera sedikit, wiritan tidak terlalu banyak, tapi karena hatinya niku ikut di dalam wiritan itu, maka bapak-bapak itu bisa dinilai banyak di dalam pahala. Jadi kalau dikategorikan sederhananya ngeten, amal niku bapak-bapak ada yang sedikit pahalanya sedikit, amalnya sedikit, pahalanya sedikit. Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Amal banyak, pahalanya banyak. Amal banyak, pahalanya sedikit. Ternyata salah satu yang menyebabkan amal sedikit bisa berpahala banyak itu adalah muncul dari hati seorang yang zuhud. Sedangkan amal banyak dinilai sedikit apabila amal itu dilakukan oleh orang yang memiliki hati kesemsem dunia, raghib hubbud dunya. Kenging nopo bapak-bapak disebut katsirun fil makna? Satu, li salamatihi minal afat al-qadihati fi qabulil a'mal, karena amal yang dilakukan oleh hati yang zuhud itu selamat dari penyakit-penyakit yang membuat amal kita tidak diterima. Nopo penyakitnya amal? Minar riya, satu, pamer. Sekalipun banyak amalnya, tapi kalau riya ya nggak ada nilainya di hadapan Allah. Yang kedua, wattasannu linnas. Tasannu linnas niku maknanya sederhananya nopo nggih? Ya gawe-gawe dalam amal, ngapik-ngapiki amal. Allahu Akbar. Niku koyok-koyoke wong apik. Hatinya niku ora eling Allah blas, yang diiling adalah yang di belakang itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibindeng-bindeng kan. Niku namanya gawe-gawe, kok ngapik-ngapiki nang ngarepe wong, niku namanya tasannu. Lah amal yang seperti itu sekalipun banyak amalnya, maka di hadapan Allah tidak ada nilainya. Yang kedua, yang ketiga yang merusak amal, penyakit-penyakit amal adalah wa talabil aghradi dunyawiyati. Amalnya itu bukan untuk Allah, tapi mencari tujuan-tujuan duniawi. Pun mboten usah diperpanjang niki bapak-bapak nyumbang kagem nopo niku, pun mboten usah diperpanjang niki. Musim 2024 sebentar lagi, malam niki napa malih debat cawapres. Wa adami khuduril qalbi. Yang keempat, amal itu sekalipun banyak tidak bernilai di hadapan Allah karena tidak ada khuduril qalbi. Bagaimana hati bisa hadir? Karena hati itu sudah dipenuhi oleh selain Allah. Hati itu sudah dipenuhi dengan dunia, maka nggak bisa hadir. Karenanya tadi kalau nyampe akan datang jenengan, yang dimaksud zuhud niku bukan tidak punya dunia, tapi mengeluarkan dunia yang ada di dalam hati yang menyebabkan dunia itu menjadikan kita lupa pada Allah, dibuang. Setelah dibuang, hati menjadi kosong. Kalau hati sudah menjadi kosong, maka kemungkinan hati ini untuk khudur, menghadirkan Allah ke dalam hati, itu sangat amat mungkin ma'al maula. Selanjutnya fi hali fi'lihi, dalam saat mengerjakan. Likillatil wasawisi syaitaniyah an-nasyiati min hubbid dunya. Napa niku bapak-bapak, ibu-ibu, menganggap kecil godaan setan.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah kita menganggap bahwa kita akan selamat dari godaan setan ketika kita melakukan sebuah amal karena kita hubbud dunya. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, mari kita kembalikan yang pertama. Al-Quran menyebut zuhud niku dalam salah satunya dalam cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur tua, singkat cerita kemudian lewatlah sayyarah, orang-orang pedagang, dan pedagang-pedagang masa itu tidak membawa bekal air yang banyak, sehingga kalau menemukan sumur di perjalanannya mereka akan senang kemudian mampir di sumur itu untuk mengisi perbekalan air. Singkat cerita dilemparkan timba niku ke dalam sumur. Itu cara Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Ketika timba masuk ke dalam sumur, Allah mengajari Nabi Yusuf untuk berpegangan ke timba itu, sehingga ditariklah timba itu, kemudian yang nyangkut pada timba itu adalah Nabi Yusuf. Betapa kaget para pedagang itu karena melihat bukan air yang ada di timba, tapi seorang pemuda yang sangat amat tampan. Buat apa bagi mereka punya pemuda tampan seperti itu? Akhirnya mereka membawa pemuda itu ke pasar. Dijuallah Nabi Yusuf di pasar tersebut. Dalam Al-Quran bahasanya adalah wasyarawhu bithamanim bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjual Nabi Yusuf itu dengan harta, dengan harga yang tidak tinggi, dengan harga yang murah. Kenging nopo? Karena mereka yang memiliki Nabi Yusuf itu memiliki hati yang zuhud, hati yang tidak ada ta'alluq dengan dunia. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula pernah membaca cerita yang sangat indah tentang ta'alluqnya hati dengan dunia itu. Ada dua kakak beradik, yang satu kaya raya, yang satu miskin, sama-sama punya pondok pesantren. Yang kaya raya kakaknya niku punya pondok pesantren besar pesantrennya, sedangkan adiknya yang tidak kaya miskin itu juga punya santri tapi kecil pondok pesantrinya. Suatu saat sang adik niku bilang kepada santrinya, "Le, sini. Nggih Yai, tolong sampeyan sowan ke kakak saya. Minta nasihat dari kakak saya untuk saya. Kakak saya itu kayaknya ada di YPM gitu misalnya. Besar pondoknya." Berangkatlah santri dari pondok kecil niki, pondok yang terbuat dari bambu yang fasilitasnya sangat amat sederhana, ke pondok kakaknya yang besar sekali. Sesampai di pondok kakaknya, betapa takjubnya santri niki melihat luar biasanya bangunan. Mulai dari gerbangnya saja sudah betul-betul mapan. Ada satpam di sana, barangnya mewah-mewah. Begitu sampai, mau kemana kamu? Mau jumpai Yai. Untuk apa? Diutus Kiai Kulo untuk sowan. Ia tunggu di situ. Duduk di atas kursi, diberi minuman yang luar biasa bagusnya. Bapak-bapak santri niku mengatakan, ini kok api pondok. Memang sekarang pondok niku harus keren. Ini gak keren sekarang, boten tertarik. Yang penting kan yang penting kan hatinya bapak. Akhirnya datanglah sang kakak itu kemudian mengatakan, "Kamu santrinya adik saya ya?" "Nggih Yai." "Apa?" katanya adik saya. Pertama nyampeaken salam beliau biqaulihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, minta apa dia? Kiai kulo nyuwun jenengan paring nasihat. Kakaknya namun mengatakan ngeten lho para rawuh. Bilang sama adik saya, sampai kapan hatinya kesemsem dengan dunia? Sampai kapan hati dan pikirannya lepas dari dunia? Wis, itu sampaikan ke adik saya.
Enggak terima bapak-bapak santri ini. Bagaimana dia mengatakan seperti itu? Mangkel saya. Wong yang berlipat dunia niku, bergelimang dengan harta itu dia. Sedangkan guru saya itu miskin. Dia kiai yang kaya raya, bagaimana dia mengatakan sampai kapan adikku itu hatinya nggak bisa lepas dari dunia. Mangkel bapak-bapak karena kiainya yang menurut dia zuhud itu ternyata hatinya dipenuhi dengan dunia. Begitu dia pulang sampai ditanyakan oleh kiainya, apa nasihatnya kakak saya nak? Boten wonten yai. Ah masa nggih estu boten wonten. Pasti ada. Kakak saya itu sayangnya luar biasa pada saya. Nasihatnya salah kiai. Gimana nasihatnya kok salah? Lah nggih kiai, wong piyambakipun dianya yang kayanya luar biasa. Pondoknya besar, ruang tamunya besar, dia sendiri jubahnya bagus, perlente dan lain sebagainya. Kok malah mengatakan panjenengan yang hubud dunya? Wong dia yang hubud dunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian sang adik niku menangis, betul kakak, terima kasih kakak, betul kakak. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita jangan pernah gampang-gampang menilai orang niku dari sisi luarnya, karena yang dinilai oleh Allah adalah hatinya. Allah tidak melihat badan kita, Allah tidak melihat seberapa banyak amal ibadah kita. Yang dilihat oleh Allah dari ibadah kita itu bagaimana hati dari pelaku ibadah itu. Kalau hati yang melakukan ibadah itu dipenuhi dengan penyakit-penyakit riya, tasannu, tidak ada hadir dalam hatinya Allah, bagaimana hadir hatinya, bagaimana hatinya diisi oleh Allah, karena semuanya sudah tertutupi dengan dunia. Inilah yang disebut raghib, orang yang mencintai dunia itu pasti katsura dzikruhu, dia akan banyak mengingat dunia tersebut. Karena terlalu banyak dia mengingat dunia, maka sholatnya itu, ibadahnya itu nggak ada asarnya sama sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada salah seorang sahabat sholat di dalam kebun dia yang sangat indah. Dalam bahasa kitabnya itu disebut kebun Biruha. Ada yang mengatakan dia adalah Sayyidina Utsman, ada yang mengatakan dia adalah Sayyidina Umar dan lain sebagainya, macam-macam. Lah saat sedang sholat niku Allahu Akbar, dia terpesona, terpedaya dengan indahnya pepohonan yang sudah mengeluarkan buahnya. Saking takjubnya dengan hasil yang ada di depan matanya niku, dia lupa sudah berapa rokaat. Ini kan kata sekolah. Allahu Akbar. Hatinya niku lupa Allah, ingat selain Allah. Sehingga kemudian dia lupa ini sudah berapa rokaat, 3 apa 4 rokaat. Kalau kalian panjenengan 3 apa 4, yang diambil yang berapa bapak-bapak? 4 aja ben cepat, kayaknya sudah 4 gitu. Seharusnya diambil yang 3. Begitu dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia sowan kepada baginda Rasul menyebutkan bahwa setiap dia takbir itu Allah enggak besar, yang besar adalah kebunnya, yang besar adalah hasil panennya. Maka ya Rasulullah, karena pohon ini, kebun saya ini telah melalaikan saya kepada ingat Allah, hari ini juga kebun saya ini saya serahkan kepada panjenengan, wakaf saking kula untuk Islam ya Rasul. Niku lho bapak-bapak, jadi orang niku tidak harus miskin kemudian dia menjadi zuhud. Bisa saja orang yang kaya-kaya itu lebih zuhud dibandingkan orang yang miskin. Karenanya Sayyidina Abu Bakar niku suatu saat ketika beliau bertemu dengan baginda Rasul, Sayyidina Abu Bakar diceritai, ya Abu Bakar, wahai sahabat saya Abu Bakar, nggih ya Rasul,
Di sana Bilal sedang disiksa oleh tuannya. Di sana Bilal sedang disiksa oleh tuannya. Paham Sayyidina Abu Bakar bahwa yang diinginkan oleh Rasulullah agar Sayyidina Abu Bakar menebus Bilal. Berangkatlah beliau pulang ke rumahnya, ambil kantong diisi dengan uang dirham sebanyak-banyaknya. Pergilah dia ke tempat di mana Bilal disiksa. Kemudian dia mengatakan kepada tuannya Bilal, "Hei, ini budakmu, jangan kau siksa, saya beli." "Ah, masa bisa kamu membeli budak saya? Minta berapa kamu?" "Minta sekian." Langsung dilempar oleh Sayyidina Abu Bakar, "Ambil semua, nggak usah disusuk," karena saking banyaknya. Lah begitu pulang, akhirnya sahabat Bilal menjadi bukan budak lagi, bapak-bapak. Orang-orang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar itu karena Sayyidina Abu Bakar pingin nama di hadapan Rasulullah. Sebenarnya bukan, karena Sayyidina Abu Bakar hatinya sudah tidak kesemsem, tidak terpengaruh oleh dunia, sehingga beliau mengajari sebuah doa yang luar biasa bagusnya. Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, jadikan harta itu cukup di tangan, jangan jadikan harta itu masuk ke dalam hati. Bapak-bapak, berat kalau hati niku dimasuki yang lain. Tetangga beli Vespa, duk. Tetangga beli mobil, duk. Tetangga beli rumah, duk-dekan terus. Akhirnya stroke ketika tetangganya beli Alphard. Kenging nopo? Padahal tetangganya gak mikir blas, mobil kok gak enak, tukar. Mobil kok gak enak, tukar. Karena mobil baginya adalah pelayan. Tapi kita yang melihat karena senengnya dunia, mikir, kadang-kadang bukan mikir hartanya sendiri, mikir hartanya orang. Kalau tanya panjenengan, mobil niku tempatnya di garasi nopo di hati? Seharusnya di garasi saja, gak usah masuk ke dalam hati. Kulo pernah bapak-bapak mobil niku masuk ke garasi. Saat kulo punya mobil pertama, Bu, punya mobil pertama, sih seneng-senengnya punya mobil walaupun mobilnya sering mogok. Lah suatu saat kulo niku papasan kali wali santri niku mepet teng kulo sehingga mobil kulo niku beret mulai dari depan sampai belakang. Allahu Akbar, ya Allah, mobil baru dapat berat seperti itu, pirong kok ente. Sami Allahu liman hamidah. Iya kalau catnya bagus, kalau catnya gak bagus kan kelihatan ini. Ya Allah, nikulah bapak-bapak, sekalipun kulo 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, tapi karena hati kulo niku tidak terisi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dawipun Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, man wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Para rawuh ingkang sanget kula muliakan, monggo kita teruskan. Wala kathura amalun baraza min qalbin raghib fid dunya bal huwa wa in kana kathiran fil hissi qalilun fil ma'na li'adami salamatihi mimma dzukira. Tidak bisa dinilai banyak amal yang muncul dari hati orang yang kesemsem dunia, sekalipun wa in kana kathuran fil hissi, kelihatannya memang banyak, tapi qalilun fil makna, secara kualitas tidak bisa dianggap banyak. Kenapa? Li'adami salamatihi mimma dzukira, karena amal-amal tersebut tidak selamat dari penyakit-penyakit amal. Jadi secara sederhana ngiten para rawuh, amal niku pertama yang dilihat syariatnya. Amal itu sudah sah apa belum? Memenuhi syarat apa belum? Rukun-rukunnya tercukupi apa belum? Yang kedua, amal niku harus disertai dengan adab, dengan akhlak. Dan yang terakhir, yang menentukan amal niku bukan hanya syarat rukunnya saja, adabnya saja. Hikmah niki mengajarkan kepada kita pelaku amal itu hatinya seperti apa. Jadi sekalipun
amalnya sedikit, tapi kalau hati orang itu bersih, hati orang itu ikhlas, hati orang itu zuhud, maka tidak bisa dinilai sedikit. Para rawuh ingkang sanget kula muliakan, kita percepat. Waqad qala Amirul Mukminin, waqad qala lan betul-betul berkata sapa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah, kunu liqabulillahi ashadda ihtimaman minkum bil amali fa innahu la yakillu amalun ma'at taqwa wa kaifa yakillu amalun yataqabbal. Keinginan kita seharusnya niku lebih difokuskan kepada diterimanya amal perbuatan, sebab tidak dianggap kecil sedikit amal perbuatan yang diterima oleh Allah. Jadi tidak fokus pada jumlahnya amal, tapi fokus kepada bagaimana amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal yang bisa diterima oleh Allah adalah amal yang disertai dengan takwa. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, Sa'altu Ma'rufan Al-Karhi, saya bertanya kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu, anit ta'iina Allah, terhadap orang-orang yang taat kepada Allah, bi ayyi syai'in qadaru 'ala ta'ah, karena apa mereka bisa melakukan ketaatan dengan sempurna. Faqala bi ikhrajid dunya min qulubihim, niki artinya suhud bapak-bapak, dengan jalan mengeluarkan dunia dari hati mereka. Walau kana syai'um minha fi qulubihim ma sahhat lahum sajdatun, seandainya dalam hati mereka ada sesuatu selain Allah, ma sahhat lahum sajdatun, maka sujud mereka, ibadah mereka dianggap tidak sah. Syaka rajulun minas salihin ila Syekh Abi Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhu annahu ya'malu a'malul birri wa la yajidu halawatan fi qalbihi. Niki masalah manisnya amal. Ada seorang yang bertanya, kenapa saya sudah beramal baik tapi saya kok tidak menemukan manisnya amal tersebut. Faqala li'anna indaka binta iblis, karena di sampingmu ada anaknya iblis. Wahia ad-dunya, dan anaknya iblis itu adalah dunia. Karena anaknya ada di sampingmu, maka bapaknya pasti akan mengunjungi anak tersebut. Iblisnya pasti akan datang kepada kalian untuk mengunjungi anaknya, sama seperti yang dilakukan oleh muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ketika seorang murid bertanya kepada gurunya Abu Yazid Al-Bustami, ya Syekh, 30 tahun saya menjadi santri panjenengan, tapi selama 30 tahun ini saya belum pernah menemukan nikmatnya ibadah. Gurunya yang betul-betul sempurna itu, sebab kula kemarin kan matur pada jenengan, guru niku kan wonten tiga, wonten Syekhul Futuh, wonten Syekhut Tazkiyah, wonten Syekhut Ta'lim. Ada guru futuh. Guru futuh itu adalah guru di mana di tangannya kita diparingi futuh oleh Allah, dan itu dalam kehidupan kita hanya ada satu. Yang kedua adalah Syekhut Tazkiyah. Syekhut Tazkiyah itu adalah guru yang bisa membersihkan hati kita, membimbing ruhani kita, dan itu jumlahnya bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi orang yang membimbing ruhani kita agar ruhani kita menjadi bersih, hati kita menjadi bersih, itu guru-guru tasawuf kita. Itu tidak hanya satu, bisa lebih. Tapi kalau guru futuh itu hanya satu. Yang kedua, yang ketiga adalah guru ilmu. Lah guru ilmu niku kuwatahnya
boten terhitung sesuai banyaknya guru yang mengajari kita, dan sikap kita kepada guru kita itu sesuai dengan adab apa tidak. Kalau kita memiliki adab kepada guru kita, maka barokah manfaat ilmu kita. Lah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, sekalipun kamu tambah 30 tahun lagi, kamu tidak akan pernah menemukan nikmatnya ibadah. Akhirnya muridku mengatakan, kamu sebagai guru kulo harus bisa menjadikan kulo bisa menemukan nikmat ibadah. Ndak bisa nak, ndak bisa, karena kamu punya penyakit yang sulit disembuhkan. Lah panjenengan guru kulo, panjenengan kedah menyembuhkan penyakit kulo niku. Ya sudah, tak usahakan ya nak, tapi kayaknya sulit. Pergilah kamu ke pasar, kan ngoten ceritanya. Gundul rambutmu, kemudian kamu pergi ke tengah-tengah pasar sambil kamu berkata, hei orang-orang yang lewat di pasar ini, siapapun di antara kalian yang memukul kepala saya 1 kali, saya kasih jajan. Siapapun yang memukul kepala saya 2 kali, saya kasih 2, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu syarat itu disampaikan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, muridnya niku langsung melompat ke belakang sambil berkata, subhanallah. Tiba-tiba gurunya mengatakan, kamu mengatakan subhanallah, mulutmu mengatakan subhanallah, maha suci Allah, tapi dalam hati dan pikiranmu yang maha suci itu bukan Allah, yang maha suci itu adalah dirimu, sehingga kamu malu diperlakukan seperti ini. Niki lo bapak-bapak, ibu-ibu, karena nopo? Karena hati niku yang paling inti dalam kehidupan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Lah, hati inilah yang menjadi pedoman, sehingga amal niku pahala sedikit atau tidaknya tergantung dari kebersihan hati. Sehingga di belakang mangke wonten doa yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Athail As-Sakandari, Allahumma tahhir qalbi minal aghyar, tahhir qalbi minal aghyar. Ya Allah, bersihkan hati kami dari aghyar. Aghyar niku segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Niki sekedar pengantar. Kesimpulan nipun, amal niku wonten amalnya zahid, amaluz zahidin, yang kedua amalur raghibin, amalnya orang-orang yang zuhud dan amalnya orang-orang yang raghib. Orang-orang yang zuhud itu dalam amal dohirnya itu disertai dengan batinnya, sehingga kelihatannya sederhana. Kalau kulo kali panjenengan sowan ke peta, di peta niku wonten tulisan kulinaknu pengucapmu podo karo karepe atimu. Artinya ucapan niku kan macam-macam, bisa ucapan biasa, bisa zikir. Lah, orang yang berzikir kepada Allah seharusnya hatinya juga ikut berzikir kepada Allah. Sekalipun zikirnya 10.000, tapi hatinya tidak ikut dalam zikir itu, karena hatinya sudah raghib, dia hanya mementingkan amal-amal jasad saja, maka sekalipun banyak tidak bisa dinilai banyak. Tapi kalau zikirnya itu lisannya dawi pun Allahu Akbar, hatinya juga Allahu Akbar, sama antara ucapan dengan hatinya, maka itulah sekalipun sedikit dinilai banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tutup dengan dawuh, orang-orang sufi niku mengatakan, bughdu kulli ma yashghaluhu Allah fatarakahu fa akhrajahu minal qalbi fasara qalbuhu farighan amma siwallah wa bidzalika yumkinu al khudur wal khusyu.
orang yang berusaha terus membenci segala sesuatu yang menyibukkan dirinya dari mengingat Allah. Nopo mawon niku, kemudian sesuatu yang menyibukkan dirinya dari mengingat Allah itu dikeluarkan dari hatinya, sehingga begitu hatinya sudah tidak ada tersebut, hatinya menjadi kosong. Kalau hatinya menjadi kosong, maka wabidzalika yumkinul hudur wal khusyu'. Dengan hati yang kosong dari dunia itu mungkinan besar hudur dan khusyuk akan bisa dilakukan. Maka ten para rawuh sekedar muhasabah akhir tahun, seperti apa posisi kita, seperti apa posisi hati kita. Raq'atani min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidina al-mujtahidina ila akhir dhahr abadan sarmadan. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang alim yang mengerti zuhud, tidak rakus kepada dunia, itu lebih baik dari ibadahnya orang ahli ibadah sepanjang masa. Makanya jenengan mangke menawi puasa niku naumu shaimin ibadatun, naumu alimin khairun min ibadati jahilin. Orang tidurnya orang yang alim itu jauh lebih baik dibandingkan ibadahnya orang yang bodoh. Makaten barangkali wonten pertanyaan 1-2 mawon, menawi boten wonten nggih kita tutup. Nggih monggo. Ibu-ibu pingin dengar suaranya ibu-ibu. Kalau majelis taklim ngeten niki sanis aurat Bu suaranya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hati ini memang sulit untuk kita perbaiki kalau tidak ada mujahadah. Engkang kula tanyakan bagaimana langkah-langkah agar kita punya hati yang bersih dan istiqomah. Yang jelas secara jujur saya sendiri dengan uang itu masih kumantil. Untuk menghilangkan supaya hati ini tidak kumantil karo duit niki ya napa carane. Terima kasih. Apalagi yang punya kreditan, waduh. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mboten sami kali materi sing mau. Ngeten Nyai. Saya sudah lama pingin mencari guru mursyid yang jeneng katakan niku. Mungkin sudah hampir 20 tahun yang lalu, tapi dereng nemuaken ngono to. Nah niki amrih saged ketemu ya napa niku. Niku selalu dalam pikiran kula ngoten. Lah nate ketemu tapi Yai wau sanjang, aku iki gak cocok mbek awakmu golek dhewe ngoten. Tidak diberi arahan kemana ngoten lho. Nah niku sing badhe kula tanglaken, saya harus kemana mencari guru mursyid yang cocok buat saya ngoten. Pun ngoten mawon pertanyaan kula. Sampun nggih ibu-ibu, monggo Bu. Wonten ibu-ibu? Oh, ibu-ibu wonten apa? Soalnya ibu-ibu niku penting juga Bapak-bapak. Sampun boten wonten ibu-ibu. Boten wonten Yai. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Menawi jawab niku boten sepinten berat Bapak-bapak.
Yang berat niku memang melaksanakan dari jawaban itu. Langkah-langkah apa agar hati kita menjadi bersih? Dalam bahasa tasawuf niku tadi niku bapak-bapak, pertama memang kita harus punya ilmu. Nggak mungkin kita bisa mengetahui apakah ini penyakit, apakah ini bukan dan lain sebagainya kalau kita nggak punya ilmu. Jadi ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang menurut kita harus kita pelajari. Sebab yang ditanyakan adalah urusan hati. Maka ilmu tentang perhatian, bukan perhatian-perhatian, perhatian ini harus dipahami betul. Sehingga Mbah Yai Jamal niku mengatakan al-ilmul ladzi yusahhihul qalbah. Tasawuf itu adalah ilmu yang menjadikan hati kita menjadi bersih. Niku kedah di ilmu nih, dan ngaji ilmu ngeten niki memang harus terus, tidak bisa salabim. Sehingga kula kali panjenengan kemudian paham mana penyakit-penyakit hati. Setelah tahu penyakit-penyakit hati, maka di ilmu niku akan diajari bagaimana cara mengobati hati ini. Salah satu contoh sederhana, kenapa orang yang masuk dalam dunia thariqat itu diajari sebuah metode yang disebut dengan suluk. Suluk niku nggih masuk ke dalam, kalau sederhananya pergi ke peta, kemudian di peta niku matur ke kiai pingin suluk. Kalau pelakunya disebut salik. Lah tujuan dari suluk itu pasti ingin sampai. Lah kiai kita lah yang paham seberapa berat penyakit kita. Kalau penyakitnya berat, biasanya nggih Pak Mufid, ada yang suluknya cukup 3 hari, ada yang suluknya seminggu, ada yang suluknya sebulan, ada yang suluknya bisa 41 hari. Lah yang menentukan berapa harinya niku untuk membersihkan hati ini adalah guru hati kita, guru rohani kita. Maka di samping kita punya ilmu, langkah kedua adalah kita punya guru yang membersihkan hati kita. Para rawuh sederhana sekali, sederhana. Kula niku menawi sowan Romo Yai Mursyid niku pasti terjawab penyakit-penyakit hati kula. Salah satunya suatu saat kula niku gadah penyakit ingkang boten kula sampai akan teng jenengan. Di hadapan Romo Yai Mursyid beliau namung matur ngeten, sing arif, karena itu bukti kita bersyukur. 2 kata, sing arif, karena itu bukti kita syukur. Subhanallah, didawe ngoten niku kula langsung slem. Hati yang asalnya bergejolak, hati yang asalnya panas, hati yang asalnya ora karuan niku diaturi ngoten, sing arif. Lah kalau nggak punya orang seperti ini, nggih rusak bapak-bapak, rusak-rusakan. Makanya langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah satu, lewat dunia ilmu. Mau tidak mau kita harus memperdalami ilmu tasawuf, harus ngaji ilmu tasawuf. Sehingga Syekh Abil Hasan Asyadzili dawuh, malam yataghalghal fi ilmina hada mata yahudiyan aw nasraniyan wa huwa lam yash'ur. Orang yang tidak mau memperdalam ilmu saya ini, ilmu tasawuf, dikhawatirkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia tidak merasa kalau dirinya su'ul khotimah. Terus untuk urusan hubbud dunya niku, kalau abah niku gampil,
Bapak namung ngeten, yo sopo sing gak seneng ambek duit, tapi naik o titik po naik o titik, ojo berhenti nang duweke, luwih seneng pada sing ngekei duit, ngoten mawon niku. Jadi jangan dihilangkan senang dunianya, gak begitu Abah. Sudahlah, wajar namanya manusia itu, tapi yo naik o titik lah, seneng pada sing ngekei duit. Kalau mikir nggih, jenengan sedaya gadah ibune lare-lare. Ibuke lare-lare niku nek nyambel weco. Masa kita cintanya pada sambelnya? Ya naik o titik lah. Cintalah pada yang membuat sambel. Jadi sederhananya orang yang cinta kepada sambel niku menurut kula nggih ora waras juga nggih. Dia lupa pada si pembuat sambel. Terus-terusakan kan buatan ngeten. Oh, orang yang terlalu cinta dengan yang merah, hijau dan lain sebagainya itu, kenapa kok nggak naik sedikit mencintai yang memberikan dunia? Niku dawuhipun Mbah Yai Jamal. Lah langkah-langkah yang sederhana bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kula niku paling mudah niku satu, berdoa nggih wadah sangat tentang doa-doa agar kita tidak mencintai dunia. Salah satunya adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, jadikan saya mencintai panjenengan, mencintai kekasih panjenengan, dan berikan kepada saya amal-amal yang menyampaikan saya pada cinta panjenengan dan cinta kepada Rasul panjenengan. Yang kita minta bukan cinta kepada selainnya. Engkang nomor 3 yang paling terakhir niku, ojo kentil ambek wong sing penyakitnya podo. Bahasa tasawufnya niku mujalasatuz zahidin, kumpul dengan orang-orang sing zuhud. Ojo kumpul ambek wong sing titik-titik ngomong politik tok. 24 niku nek panjenengan ngomong politik setiap hari gak ada habisnya bapak-bapak. Sakniki masalah asyhadu an la ilaha illallah. Bahaya ngeten, enggak bahaya ta. Tauhid di ngotenaken niku. Tapi niku kula kalian panjenengan kumpul niku mangke dibela, wong yang anu bela yang satu entek waktu kita untuk urusan ngoten. Makanya waktu niku penting. Sehingga ada seorang tokoh sufi kula kemarin. Seorang tokoh sufi ngeten bapak-bapak. Dia adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk nulis kitab. Dia adalah seorang yang menghabiskan waktunya untuk zikir. Sampai karena tidak ingin membuang waktunya niku, makan niku bapak-bapak disuapi kali pembantunya. Karena dia tidak ingin hilang waktunya hanya untuk makan. Ngeten niki boten eco nih diteruskan bapak-bapak. Kula niku kadang-kadang nek ngafe ngopi niku pinten berapa menit teng warung kopi nih. Niki saking menghargai waktu, karena bagi dia adalah waktu adalah ilmu, sehingga dia mampu mengarang kitab 1000-an lebih. Makan niku ditulang, karena bagi dia nggak penting makan niku terus nulis. Lah suatu saat ada tamu penting, dia bertanya, ya Syekh, saya minta waktu sebentar saja dengan panjenengan untuk berbicara. Dia kemudian mengatakan, amsikis syams, tahan itu matahari. Kalau kamu bisa menahan matahari, saya akan ngobrol sama kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa menahan matahari, sia-sia ngomong sama kamu. Karena ngomong sama kamu hanya akan menghabiskan waktu saya dengan Allah Subhanahu. Niki boten lah ngoten niku nih, kita membaca ceritanya orang-orang seperti itu, seperti apa posisi kita. Membaca sejarah orang-orang soleh, orang-orang zuhud itu, sehingga kita paham posisi kita itu seperti di mana, ngoten bapak-bapak.
Lah salah satu tips yang disampaikan oleh baginda Nabi agar nggak terlalu kesemsem dunyo niku, lihat orang yang ada di bawah kita. Sederhana, lihat pada orang yang ada di bawah kita. Putra-putra kula niku kalau ke Madura niku banyak mendapatkan pelajaran. Karena anaknya orang kampung tetangga kanan kiri kula niku bapak-bapak sepedaan pancal, sepedanya jelek, los terus. Los niku lho Bapak. Krek los. Kemudian berhenti, dibanting, dibalik, kemudian diperbaiki sendiri sampai hitam. Lah anak kula kan mboten ngoten. Kemana-mana digonceng sepeda motor. Delok entu, oh iya ya Bah. Bisa ndak kamu memperbaiki losnya sepeda seperti itu? Lah sering-sering melihat ada orang yang di bawah kita itu akan menjadikan kita syukur. Yang terakhir, niki pengen matur, yang terakhir, kadang-kadang kita oleh Allah ditakdir menjadi orang kaya agar kita beramal dengan kekayaan kita. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, kadang-kadang kita dipilihkan oleh Allah untuk menjadi orang miskin. Kenging apa? Agar gak kakean hisab kelak di akhirat. Karena beratnya hisab, kan wonten dalil niku, tidak akan bergeser sedikit pun telapak kaki seseorang sebelum dia bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang dia lakukan di dunia. Salah satunya dari mana hartanya ia dapati, kemana hartanya dibelanjakan. Lah orang-orang yang fakir miskin itu tidak kakean pertanyaan, sehingga Nabi dawuh, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Terakhir bapak-bapak, dipikir kados napa mawon nih boten kaya, kita tetap boten kaya. Tergantung cetakannya nggih bapak-bapak. Syakiyun sa'idun am syakiyun. Kalau ditambahi ghaniyun am fakirun, pun wonten cetakane masing-masing. Jadi kadang-kadang mau tewas mikir tapi gak suki-suki, yang gak mikir suki pun bapak-bapak. Kalau kita niku nggih, yang terakhir bagaimana cara bisa menemukan mursyid. Kula nggih boten paham caranya, tapi yakin suatu saat kalau panjenengan donga pasti panjenengan akan dipertemukan dengan mursyid yang sebenarnya. Kalau panjenengan sudah kepanggih kali mursyid, kok kayaknya ndak pas, memang itu bukan mursyid jenengan. Sederhana, mungkin jenengan cobi derek malam Jumat nopo niku Mas? Malam teng peta nggih. Coba teng peta Telungagung. Nggih, jenengan cobi teng peta Telungagung kali rencang-rencang. Mangke nek jenengan mantep artinya, oh niku mursyid jenengan. Nek kula mengarahkan niku mawon. Mboten usah teng pundi-pundi, sebab sekarang niku mursyid niku kathah bapak-bapak. Wong kadang-kadang mursyid niku sakniki damel pilihan. Dapat suara berapa dia dipilih menjadi mursyid. Padahal mursyid niku Mas dawuhipun ma'dunun alaih. Orang yang mendapatkan izin, diizini oleh mursyid sebelumnya. Mekatan mugi-mugi sesarengan kali hidayah pun Allah Subhanahu wa taala, remen sangat kula saged silaturahim bisa menutup tahun 2023 ini dengan sareng-sareng panjenengan. Mugi-mugi sesarengan kali hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna matihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ارض عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي وأصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه وأزواجه وإخوانه من الأولياء المقربين والعلماء العاملين وسائر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم ارفع درجاتهم وعلي مكانهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا في حمايتهم وأمتنا على طريقتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بجاه الشاب الحسن الشاذلي عندك وبكرامته على لديك وبكتبيته لديك نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من له الأمر كله. نسألك يا الله يا الله يا الله أن تقضي به حوائجنا وترفع به درجاتنا وتشفي به مرضانا وتفرج به همومنا وتكشف به غمومنا وتلجم به خصومنا وتهزم به أعداءنا وتهزم به أعداءنا وتهزم به أعداءنا وتعمر به بلادنا بالإيمان والإسلام والنعمة وترزقنا به حسن الخاتمة وترزقنا به حسن الخاتمة وترزقنا به حسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما والحمد لله رب العالمين. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.